madrasah pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah teladan anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Engkaulah sang pencerah hati. Hari ini seperti sih ya? Oke. Hari berapa, Bu? Hari ke-6. Ya. Baik, pertama sebelum Ibu melaksanakan kegiatan supervisi pelaksanaan pembelajaran, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sehubungan dengan legalitas formal atau baik hukum atau regulasi terhadap semua kegiatan dan sebagai sebuah keputusan bersama. Itu salah satunya pelaksanaan supervisi kepala sekolah. Oleh karenanya barangkali supaya Ibu dalam melaksanakan tugas merasa bahwa ini sama menjalankan amanah undang-undang. Jadi ini bagian daripada legalitas formal kita bersama. Baik, yang pertama Ibu, saya menyampaikan bahwa pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah ini mengacu kepada peraturan Kementerian Keputusan Kementerian Agama atau KMA, Keputusan Menteri Agama nomor 64 tahun 2021 tentang pedoman supervisi pembelajaran pada madrasah. Itu yang pertama. Jadi Ibu melaksanakan proses pembelajaran dilakukan di kelas, kemudian kita awasi itu sesuai dengan aturan. Kemudian yang kedua, petunjuk teknis berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Madrasah dan Pendidikan Islam nomor 6330 tahun 2021 tentang juknis supervisi pelaksanaan pembelajaran di madrasah ibtidaiyah. Berdasarkan ketentuan ini, ada 3 tahap yang harus dilakukan oleh kepala sekolah kepada guru dalam kaitan pelaksanaan supervisi pembelajaran. Yang pertama, kepala sekolah harus melaksanakan supervisi perencanaan pembelajaran. Maka hari ini sebelum Ibu ke kelas, saya akan supervisi dulu terkait dengan persiapan kelas. Kemudian yang kedua, supervisi pelaksanaan pembelajaran. Nah, hari ini juga Ibu akan melaksanakan supervisi pelaksanaan pembelajaran, dan itu kita sekarang beda dengan tahun yang dulu ya, sebagaimana sudah disepakati. Itu pelaksanaan dengan pelaksanaan Zoom meeting gitu ya. Mulai ini sebagai tuntutan kepada kita, tuntutan teknologi sekaligus pengenalan teknologi kepada anak, dan Ibu bisa lebih berekspresi dan Bapak melihat dari ruang kerja. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, supervisi laporan hasil penilaian pelaksanaan kegiatan. Jadi Ibu nanti setelah pelaksanaan kegiatan melaporkan kepada Bapak terkait dengan pencapaian materi dan berbagai hal yang terkait dengan tentunya penyampaian materi daya serap kepada anak-anak. Apakah ada yang ditindaklanjuti untuk remedial? Apa cukup dengan materi yang disampaikan? Jadi mohon nanti dalam waktu yang sudah ditentukan juga Ibu memberikan laporan kepada Pak. Ya. Bisa dipahami terkait regulasi atau tidak? Oke. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab ini. Yang pertama, materi apa yang akan disajikan? Ibu tematik yang nampak sebelum pembelajaran adanya itu bahasa Indonesia, bahasa Indonesia dengan tema pembahasan masalah, PPKN tentang kewajiban, dan matematika mengenai operasi pertanian. Berarti 3 mata pelajaran ya, tematik bahasa Indonesia, matematika, kemudian PPKN. Oke. Kemudian dari ketiga mata pelajaran yang sudah Ibu baru sebutkan, melakukan tematik ya, metode apa yang akan digunakan dalam penyampaian? Metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Ceramah, diskusi, tanya jawab, dan
Kemudian dilanjut tuh yang ketiga, alat dan bahan atau sumber belajar apa yang Ibu siapkan? Mungkin yang pertama PowerPoint, fokus, buku ajar, buku tematik, mas alat peraga. Ada alat peraga yang ya, buat? papan pintar perkalian. Kalau bisa alat peraga untuk dibawa ke sini ya, tapi nanti aja dilakukannya atau nanti kan Bapak bisa melihat di Zoom ya. Gitu. Jadi Ibu selain PowerPoint membuat alat peraga juga, bagus ya. Oke. Kemudian yang keempat, mohon sampaikan tahapan kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang akan Ibu sajikan. Pertama dari tahap pendahuluan, tahap yang kedua tahapan inti, yang ketiga tahap penutup. Di pendahuluan mungkin pertama berdoa, memberikan aktivitas dengan kebiasaan surat al-balad, mengajak dengan siswa, menyampaikan tujuan pembelajaran, persepsi, dan menambahkan pembelajaran yang akan disampaikan. Ya, berarti 6 tahapan ya. Tolong untuk saya pesan untuk tujuan pembelajaran yang dicapai itu lebih diprioritaskan disampaikan kepada anak ya. Dan persepsi sekiranya saja persepsi karena mengingat pelajaran sebelumnya ya. Tapi di tujuan ya itu harus lebih detail menjelaskan kepada anak supaya oke Bu, berarti ada 3 tahap, tahap pendahuluan, tahap kegiatan inti dan tahap penutup ya. Evaluasinya soal penugasan itu soal biasa. Kemudian dilanjut untuk persiapan tertulis barangkali ya, ini administrasi yang Ibu persiapkan ya. Hari ini akan saya lihat secara langsung. Yang pertama saya melihat lembar pengesahan. Ini akan ditaruh ya. Nah nanti Bapak juga akan menandatangan. Oke. Kemudian yang kedua, silabus pembelajaran. Nah ini untuk silabus kan ini hanya fotokopinya saja ya. Yang aslinya sebagai bentuk administrasi sekolah ada yang sudah ditetapkan dan sudah ditetapkan oleh saya. Oke. Indikator pencapaian kompetensi menjelaskan maksud ungkapan atau kalimat penyelesaian masalah ya. Tadi udah Ibu sampaikan. Seperti materi pokoknya penyelesaian masalah, mengenal kewajiban dan kemungkinan perkalian. Oke. Kemudian RPP-nya. Ini program semesternya. Ini program. Oh, jadi materi yang akan disajikan itu sudah sesuai dengan program semester. Berarti materi ini disampaikan di bulan November minggu ketiga. Kemudian RPP. Nah, inilah jalan pelaksanaan kegiatan Ibu pada saat ketika penyampaian pembelajaran. Mohon nanti Ibu lebih betul-betul mengacu terhadap PPT yang sudah ya. Di sini artinya apa tahapan kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan kegiatan penutup. Mohon ini betul-betul dilaksanakan ya. Kemudian jurnalnya. Ini adalah jurnal yang dibuat pada saat post-profesi akademik ya. Tapi kalau jurnal Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran setiap hari itu yang di buku tertulis, tulisan tangan ya ada ya. Kemudian materi pembelajaran yang bisa dilihat. Untuk bukunya anak-anak buku ada. Ini mah karena memang nanti untuk dijilid ya. Jadi bahwa pemenuhan administrasi supervisi sekolah. Oke, kemudian kisi-kisi soal. Ini ada berapa soal Bu sekarang? 10 soal. Bagus lengkap ini ditulis pada jasa materi pokoknya indikator dan bentuk soalnya ya.
Semuanya pilihan ganda? Nah, tolong ini nanti yang disampaikan kepada saya, tingkat ketercapaian materi, daya serapnya, bagaimana tercapai atau tidak, dan tindak lanjut apakah ada yang remedial ataupun diberikan tindakan terus. Kemudian contoh soal, ini yang contoh soal budaya, hasil kerja siswa, kemudian nanti ya analisis yang sudah mengoreksi. Ini bahan untuk analisisnya ya, dan ini yang nanti akan Ibu sampaikan di acara khusus kepada saya, langsung wawancara menyampaikan hasil di nanti supervisi laporan hasil penilaian. Bagus, ini sudah dipersiapkan dan nanti hasilnya setelah kegiatan KBM bisa langsung dilihat. Baik, sudah. Kemudian catatan untuk memberikan catatan pada saat ketika kegiatan berlangsung, dan catatan saya bukunya. Ini adalah catatan supervisi, nanti Ibu bisa melihat berbagai hal masukan-masukan yang barangkali sebagian daripada refleksi yang saya berikan kepada Ibu ya. Ini adalah kemudian kunjungan kelas. Karena memang ini ada catatan kunjungan kelas, saya tidak berkunjung ke kelas, tapi saya mengawasi dari sini ya. Baik, secara keseluruhan Ibu sudah bisa memenuhi administrasi, dan ini termasuk kepada supervisi, perencanaan pembelajaran, dan akhirnya saya mengucapkan selamat untuk melaksanakan kegiatan supervisi pelaksanaan ujian. Mudah-mudahan lancar dan segala hal yang berkaitan dengan persiapan lembaga dan sebagainya, mudah-mudahan betul-betul bisa membantu Ibu untuk mensukseskan penyampaian materi kepada anak-anak sehingga secara keseluruhan maksimal materi bisa dicapai. Itu saja, dan sekali lagi saya ucapkan selamat, dan nanti sebelum Ibu menyampaikan materi lebih detail, mohon di pembukaan dihubungkan dengan saya akan memberikan alamat. Terima kasih Bu. Nah, ya. Selamat pelaksanaan. Ya. Ya. Lembaga Madrasah Ibtidaiyah pada pendidikan sesat, junjung tinggi panji agama, kibarkan semangat belajar menuntut ilmu, tiada jemu. Madrasah Ibtidaiyah tetap jaya, siapkan insan mapan masa depan, dalam menghadapi tantangan zaman, dengan ilmu, iman dan takwa. Bangkitkan bangsaku, tegaklah agamaku, bersama Madrasah Ibtidaiyah. Bangkitlah bangsaku, tegaklah agamaku, bersama Madrasah Ibtidaiyah. Oh itu, Bu. Ada acara apa ini? Mau melaporkan hasil pasca supervisi. Oh. Setelah supervisi. Oh, berarti Ibu memasuki tahap yang ketiga ya? Iya. Supervisi penilaian kegiatan pembelajaran. Ini sudah berdasarkan jadwal dari bidang kurikulum hari Iya. ini? Oh. Baik, berarti Ibu sudah berapa minggu kegiatan pelaksanaannya? Satu minggu program. Oh, sudah yang dulu Zoom meeting ya? Iya. Oke, dan hari ini berarti tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, juga sekarang hari ini penilaian masih di tahap terakhir. Oke. Baik, Ibu yang hari ini sudah ditetapkan jadwal oleh bidang kurikulum untuk menyampaikan laporan penilaian kepada saya terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Pertama yang ingin saya sampaikan, terima kasih Bapak Ibu sudah melewati 2 tahap, dan saya sangat menilai cukup lancar. Oleh karenanya ada satu kewajiban lagi bagi saya untuk mendengarkan laporan dari Ibu terkait dengan penilaian hasil kegiatan pembelajaran. Baik Bu, yang ingin saya tanya yang pertama, bagaimana pendapat Ibu setelah menjalankan pelajaran kemarin? Menurut saya setelah menjalankan pembelajaran kemarin, saya merasa lega gitu Pak, karena proses pembelajaran berjalan dengan lancar.
fokus menjadi sesuatu yang berbeda. Oke Ibu, kemudian apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan? Alhamdulillah proses pembelajaran sudah sesuai yang direncanakan, dari SKP, materi yang akan disampaikan, media pembelajaran pun seperti PowerPoint, pemaparan perkalian itu sudah tersampaikan kepada peserta didik, walaupun mungkin belum maksimal gitu Pak. Nah, tetapi sesuai lah dengan yang direncanakan, apalagi yang sudah tertuang di LPP itu betul-betul terlaksana mungkin ya Bu ya. Iya. Oke. Bagus. Kemudian Ibu dapatkah menceritakan kepada saya hal-hal yang dirasakan sangat memuaskan? Yang pertama mungkin peserta didiknya ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran, mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sangat baik gitu Pak. Terus saya juga cukup memuaskan dalam penyampaian materinya, mungkin bantu dengan media PowerPoint juga gitu. Oh iya. Seperti itu. Iya, jadi ada sisi lain mungkin dari bentuk teknologinya, dari bentuk penyampaian materinya, dari bentuk penerimaan anaknya, yang dirasa dari ketiga itu Ibu merasa betul-betul puas nih saya. Dari teknologi apakah memang tidak ada gangguannya? Alhamdulillah. Sinyal kuat ya saat itu ya. Alhamdulillah. Lancar. Terus dalam hal Ibu menyampaikan materi, ada nggak sisi lain yang memang berbeda dengan yang tadi dari hari-hari sebelumnya? Ya mungkin hari-hari sebelumnya jarang menggunakan PowerPoint ya Pak. Iya. Anak melihat PowerPoint itu yang menjadi Daya kepuasan Ibu gitu ya, karena memang materi tersajikan dengan maksimal ya. Mungkin ke depan malah dipakai PowerPoint. Harus dong ya, karena itu bentuk bagian daripada inovasi ya, inovasi pembelajaran yang mungkin disampaikan materi tersajikan dengan baik. Anaknya ada pernah yang cerita kepada ibu-ibu ini kenapa sekarang berbeda pakai ini, ada nggak? ya Ada yang cerita ya. Terus mereka merasa puas atau merasa senang? merasa senang Pak dengan pembelajaran yang berbeda tadi. Jadi anak bisa melihat gambar seperti ini. Ada saya di layar ya. Iya. Jadi Pak Asep katanya di kantor, tapi bisa dilihat di sini gitu ya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya Bu, bagaimana kaitan dengan pencapaian tujuan pembelajaran? Alhamdulillah tujuan pembelajaran tersampaikan semuanya. Di perencanaan saya mempunyai 3 tujuan pembelajaran yang perlu dicapai ya. Oh iya. Yang pertama siswa mampu menentukan penyelesaian masalah. Alhamdulillah saya menyelesaikan masalah dalam tes itu Pak. Siswa mampu menentukan masalahnya dan menyelesaikan penyelesaian masalah. Yang kedua siswa dapat menentukan kewajiban. Nah saya menjadikan teks. Alhamdulillah siswa dapat menentukan kewajiban yang disediakan dalam teks. Yang ketiga siswa mampu menentukan 2 bilangan yang kesiapannya sudah diketahui. Nah, namun dalam perkalian ini siswa merasa kesulitan dalam operasi perkalian Pak. Jadi catatan ya, sebagai catatan bagi Bu barangkali terkait dengan materi. Kan itu materinya tematik ya Bu ya. Dari tematik 3 mata pelajaran dari tujuan yang dicapai. Mana Bu yang lebih tercapai dari 3 mata pelajaran itu sesuai dengan tujuan? 2 mungkin ya Pak, bahasa Indonesia, matematika, PPKN. PPKN ya. Ya, kalau matematika masih merasa kesulitan itu Pak di bidang dan operasi perkaliannya. Minimal saya bisa tahu tingkat kesulitan itu dan menjadi sebuah bahan pemikiran kita ke depan ya, gimana supaya kesulitan itu bisa teratasi. Baik Ibu, selanjutnya ada sisi lain kesulitan yang dirasakan oleh siswa yang dilihat oleh siswa? Mungkin dari pembelajaran kemarin ya Pak, di pembelajaran nanti kan pembelajaran terakhir siswa 3. Sebenarnya materi ini sudah disampaikan di hari sebelumnya, tetapi dengan permasalahan yang berbeda Pak. Nah dilihat dari kemarin masih dalam matematika itu dalam operasi perkalian ya Pak. Kesulitannya di sana ya, berarti dalam satu bidang aja ya kesulitan. Yang dirasakan oleh Ibu pada kesulitan? Kesulitan saya itu dalam menyampaikan materi itu bagaimana caranya siswa memahami gitu Pak, mengerti Pak. Dalam operasi perkalian kan anak terbiasa dengan perkalian menghafal gitu Pak. Dan kan kalau misalkan tidak diurutkan 1 kali 5, anak harus diurutkan dulu baru bisa menjawab 4 kali 5 berapa misalnya. Berarti anak harus dibawa melalui proses dulu ya. Memang kita sebagai tuntutan kita
Jadi anak tidak serta-merta langsung tahu isi tapi tidak tahu praksis. Sebagai bagian daripada tuntunan kurikulum kita sekarang adalah bagaimana ketika anak sudah tidak tahu jawabannya, tapi jawaban itu melalui proses yang dilakukan. Baik Ibu, berarti beberapa persoalan di tingkat kesulitan siswa ataupun ibu sudah bisa terinci gitu ya, bisa diketahui. Baik Bu, dari beberapa kesulitan yang Ibu rasakan oleh Ibu secara personal sebagai seorang guru, kemudian oleh siswa berdasarkan kajian dan analisis Ibu, kira-kira bagaimana cara mengatasi kesulitan itu? Mungkin saya akan mencari referensi lain, apakah itu media yang dibuat menarik lagi atau memudahkan siswa dalam mempelajari yang dirasa sulit oleh siswa gitu, supaya lebih mudah gitu. Ya, bagus Bu. Jadi artinya Ibu selalu terus untuk berupaya dari beberapa persoalan tadi, sehingga itu bagian dari sisi alternatif pemecahan masalah, sehingga materi bisa tersaji dan disampaikan. Oke, Ibu seperti itu Bu. Dalam kaitan pemahaman sisi teknologi informasi itu, Alhamdulillah bisa, namun mau lebih belajar lagi. Harapan yang dilakukan oleh kita dengan belajar, apakah lembaga harus mengadakan tim ahli atau Ibu bisa inisiatif? Kalau misalkan lembaga mau mengadakan tim ahli, boleh, gitu ya. nah itu lebih bagus. Misalnya ke depan tidak hanya kegiatan kita hanya sampai di sini, tapi ada yang tindak lanjut atau untuk kegiatan berkelanjutan. Bagaimana masukan-masukan ataupun kesulitan-kesulitan yang dirasakan oleh guru itu menjadi sebuah catatan lembaga, sehingga nanti lembaga menghadirkan solusi. Ya, salah satu. Baik Ibu, tadi Ibu menyampaikan dalam hal sajian materi itu kan terserap di angka 75 atau 80? 75%. Apakah ada data akurat? Analisis, gimana Bu? Di pembelajaran kemarin mungkin ada 4 orang anak yang tidak masuk aktivitas satu. Oh iya. Yang tidak mencapai yang bawah KKM ada 4 orang. Oh 4 orang. Tapi bukan yang sakit kali itu. Bukan. Jadi 8 orang. Terus di bawah KKM berarti solusi itu dikasih soal. Dikasih soal, yang tidak hadir dikasih soal yang sama, yang menyediakan pun dikasih soal yang sama. Berarti lanjutan dari karena siswa tidak mencapai KKM berarti tidak hanya melalui remedial, tidak pengayaan. Tidak. Berarti dengan media remedial pun cukup. Berapa kali Ibu memberikan soal? 1 kali. 1 kali. Berarti tidak terlalu berat ya. Tidak terlalu anak itu mesti dibawa kemampuan. Tingkat ketercapaian KKM-nya Bu maksimal atau minimal? Yang faktor? Minimal. Kan minimal misalnya 70. Nah setelah dikasih soal itu misalnya 71 ataupun 75 misalnya. Ada kenaikan. Ada kenaikan maksimal. 80 awalnya dari 60, 50 dari 50. Berarti kan tidak perlu ada tindak lanjut pengayaan ya, anak langsung paham aja kan seperti materi yang baik Ibu, terima kasih ini sudah diolah sebagai bahan catatan masukan bagi lembaga, karena walaupun bagaimana lembaga melihat dalam sisi mutu kualitas nanti siswa di sini. Oh iya betul ya, tidak ada kalau pengayaan ya, tapi perbaikan ya. Baik Ibu, ini saya lihat ini soal-soalnya. Hasil karya anaknya. Pilihan ganda semuanya ya Bu. Pilihan ganda semuanya. Nah, mohon ini Ibu jangan disimpan di meja Ibu, tetapi bagaimana caranya ini menjadi sebuah nilai portofolio bagi siswa. Dan karena di kelas kan ada wadah itu ya, berdasarkan kepemilikannya masing-masing. Nah nanti itu diberikan kepada siswa, kepada orang tua melalui siswa ya.
di akhir sekalian dengan pemberian pelaporan pendidikan kan, itu ya kalau yang sudah. Baik, terima kasih. Dan berarti Ibu sudah melakukan analisis hasil belajar sebagai ketuntasan belajar siswa, dan ini dari daya serap 80% itu ya, sudah betul-betul terpenuhi. Barangkali ada saran yang diusulkan terkait dengan pelaksanaan kegiatan untuk baik itu peningkatan mutu ataupun pelayanan, peningkatan sarana prasarana, ada nggak saran? Misalnya, apa saya minta hadirkan tim ahli untuk bidang ini, misalnya. Mungkin untuk menghadirkan bagaimana caranya penyampaian tematik gitu ya. Oh iya, sama seperti ini ya. Kan kendalanya kan kalau misalkan di tematik itu dari pelajaran ke pelajaran itu berkesinambungan gitu ya Pak. Nah itu yang menjadi kendala gitu ya. Ya. Tapi hampir sama dari semua guru yang menyampaikan kepada saya itu salah satu kesulitannya ya. Karena memang dulu itu per mata pelajaran gitu ya. Sekarang tematik bagaimana guru bisa menyampaikan pelajaran dari ketiga mata pelajaran tetapi dalam satu waktu ya. Tapi rata-rata memang itu pengalihan dari mata pelajaran ke mata pelajaran. Baik, insya Allah itu dalam dengan kinerja berkelanjutan akan saya prioritaskan menjadi program lanjutan, berarti mendatangkan tim ahli supaya guru-guru bisa lebih berkompeten di bidang itu. Terus Ibu menjadi guru yang berkarya untuk lembaga dan tingkatkan keilmuan pedagogiknya supaya Ibu betul-betul menjadi guru yang berkualitas. Ketika berbicara guru yang berkualitas sebagai sebuah eksistensi, guru yang betul-betul mantap perlu dibidangi, berarti anak-anaknya pun sebagai output yang berkualitas. Nah, sehingga terukur sekolah Malaysia Hidayah Cikalage sekolah yang memang unggul dan berkualitas karena gurunya pun berkualitas. Terima kasih Ibu segala hal upaya dan usaha yang sudah dilakukan, mudah-mudahan menjadi sebuah kebaikan dan tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berkah. Sekali lagi mudah-mudahan Ibu sehat, Ibu panjang umur, kemudian Ibu tetap semangat dan selamanya cinta pada Hidayah Cikalage. Terima kasih Bu, dari saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.